pertanyaannya dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 3 hadis yang atas. An Zaid bin Tsabitin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadzarallahu imra'an sami'a minna hadisan fa hafidhahu hatta yuballighahu farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqihin. Rawahu Abu Dawud. Dari Zaid bin Tsabit ia berkata, Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kadangkala orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih paham darinya, dan kadangkala pembawa ilmu bukanlah orang yang paham. Mohon dijelaskan pada kalimat yang akhir, dan kadangkala pembawa ilmu bukanlah orang yang paham. Apakah ini tidak berbahaya, Ustaz? Orang yang tidak paham kok menyampaikan hadis? Itu maksudnya begini ya. Jadi ada orang yang mendengar secara langsung tentang penjelasan atau keterangan dari sebuah ayat atau sebuah hadis. Ya, misalkan begini ya. Bapak Ibu di sini hadir secara langsung, itu kan mendengar secara langsung penjelasan dari ayat, penjelasan dari hadis. Tetapi belum tentu Bapak Ibu itu lebih paham daripada orang yang nanti saat Bapak Ibu pulang ke rumah mendengarkan penyampaian ulang dari panjenengan. Kalau aku ngaji ning Ahad pagi, saya dengar hadis ini begini bunyinya. Belum tentu pemahaman yang mendengar langsung itu lebih baik daripada orang yang tidak mendengar langsung tetapi mendengarnya dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Bisa jadi kita yang mendengar secara langsung ini tidak bisa memahami secara utuh, hamilu fikhin. Kemudian kita pembawa ilmu menyampaikan apa yang sudah kita dengar kepada orang lain. Nah, ternyata orang lain itu setelah mendengar penyampaian kita malah lebih bisa memahami. Oh, itu maksudnya bukan begitu Bapak, maksudnya bukan begitu Ibu. Hadis itu maksudnya ini. Namun bukan berarti terus lantas wis nak ngono ora sah teko wae Ahad pagi linggih suwe-suwe tiba ya ora patek mudeng. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi sebaik-baik manusia itu ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada seseorang man sami'a minna hadisan, yang mendengar dari kami, yaitu dari Nabi, satu hadis fahafidhahu hatta yuballighahu, kemudian dia berusaha menghafal dan memahaminya untuk kemudian disampaikan kepada orang lain, tidak hanya sebatas menghafal saja. Yang namanya hafidhah itu hafal dan paham. Jadi berusaha untuk mengetahui isi dari hadis tersebut,
kemudian menyampaikan kepada orang lain. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqah. Bisa jadi seseorang itu menyampaikan satu ilmu kepada orang yang lebih paham darinya. Namun orang yang lebih paham tadi tidak mendengar secara langsung, hanya mendengar keterangan dari orang yang hadir di majelis ilmu itu, tetapi justru pemahamannya itu lebih maksimal. Warubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu tetapi dia bukan seorang yang faqih, bukan seorang yang paham, hanya mendengar, belum bisa memahami, kemudian disampaikan kepada orang lain. Ternyata orang lain itu seorang yang faqih, lebih bisa memahami daripada orang yang mendengar secara langsung. Kemudian sesudah itu dia memberitahu, menjelaskan kepada orang yang mendengar secara langsung, maksudnya begini, begini, begini. Ya, ada lagi. Halaman 5. Ahmad Syauqi berkata, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya bangsa itu tergantung akhlaknya. Bila rusak akhlaknya, maka rusaklah bangsa itu. Apakah Indonesia saat ini sudah termasuk bangsa yang rusak? Karena hampir di setiap sudut di negara kita ini sudah merajalela akhlak-akhlak manusia yang sangat rusak. Dan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki bangsa kita ini, Ustaz? Apakah cukup mengajak ke arah kebaikan saja, atau kita harus memulai untuk mencegah kemungkaran? Rusak dan tidaknya suatu bangsa itu tergantung akhlaknya. Kalau kondisi bangsa itu jauh dari kata keadilan, maka itu petanda bangsa itu akan mengalami kehancuran. Artinya akhlak tidak lagi menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa. Kalau akhlak tidak lagi menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, berarti yang menjadi tolak ukur atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kepentingan hawa nafsu masing-masing. Kalau yang di depan itu hawa nafsu, sudah pasti keadilan tidak terwujud dalam bangsa itu. Dulu sebelum ada bangsa tercinta ini sudah ada bangsa-bangsa yang lain, kaum-kaum yang lain yang mengalami kehancuran, mengalami kebinasaan karena menjalankan kehidupan tanpa akhlak. Nabi kita bersabda, innama halak